Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soli-soli hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membahas pelajaran hari ini, kita mereview. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin sama Mas Haris. Mas Haris, suaranya sudah jelas? Mas Haris? Bisa bantu temannya yang dipimpin? Ayo, tangan diangkat. Mana suaranya Mas Haris? Yang jaringannya kurang stabil ya tempatnya Mas Haris ya. Kita ganti. Ada onik padahal nggak ngomong. Kita ganti sama Mas Denis. Coba Mas Denis. Tes suara bisa? Apa? Ya. Apa? Pimpin temannya berdoa. Mas Haris kayaknya kurang stabil jaringannya. Ayo, tangan diangkat. Tangan diangkat ke Kepala ditun. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, selanjutnya. Bentar. Udah kelihatan. Katanya. Nah. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Oke. Sekarang kita akan belajar belajar bahasa Indonesia tentang pramuka. Nah, pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, ya. Pramuka pertama kali dikenalkan di negara Inggris. Nah, nama pendirinya adalah Robert Baden-Powell. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian ditanya, ketika kalian pramuka di SMP atau di SMA, kalian ditanya, siapa pendiri pramuka atau siapa Bapak Pandu Dunia? Namanya itu adalah Robert Baden-Powell. Biasanya dijuluki juga sebagai Bapak Pandu Dunia. Pandu dunia. Gerakan pramuka menyebar ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jadi sudah banyak di berbagai negara itu ada pramuka. Jadi kalau kalian menjadi anak pramuka itu kalian patut bangga. Kenapa? Karena
pramuka itu ada di mana-mana di seluruh dunia. Di negara-negara lain juga ada yang namanya pramuka, tapi biasanya dia menggunakan scout. Itu dalam bahasa Inggrisnya, ya. Selanjutnya, nama pramuka dikenalkan kepada masyarakat pada tanggal 14 Agustus 1961, ya. Jadi tanggal 14 Agustus itu biasanya diperingati dengan Hari Pramuka. Jadi kalau setiap tanggal 14 Agustus, oh berarti itu Hari Pramuka Indonesia, ya. Nah, lambangnya itu adalah tunas kelapa. Lambang pramuka diambil karena akar, batang, daun, dan buah kelapa yang sangat bermanfaat. Nah, tunasnya itu dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa. Jadi kalian itu kenapa sih lambangnya itu tunas kelapa? Ternyata di samping itu ada manfaat-manfaat dari tunas kelapa itu banyak sekali. Tumbuhan kelapa itu banyak manfaatnya, mulai dari akarnya, terus daunnya, terus batangnya, terus buahnya. Nah, itu sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, kenapa diambil sebagai lambang dari pramuka? Karena bertujuan nanti anak-anak pramuka itu adalah penerus bangsa yang harus mengharumkan nama Indonesia ke berbagai negara. Seperti itu. Negara. Ya. Oke, saja lanjut. Nah, tunas kelapa itu sangat kokoh. Artinya, setiap anggota pramuka harus kuat. Nah, jadi anggota pramuka itu nggak boleh, ih capek ya, nggak boleh kayak gitu. Dia harus kuat menghadapi semua yang ada di Indonesia. Ketika pramuka, ya, tantangan-tantangannya, mau itu ketika kemah, mau itu ketika makannya seperti apa, mau itu dikasih games atau dikasih cobaannya seperti apa, ya. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian itu bisa menjadi anak yang hebat, yang kuat, ya, seperti yang diinginkan oleh pendiri pramuka. Nah, Mas Faiz, kenapa ini Mas Faiz? Kemudian, tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja. Nah, kenapa diartikan seperti itu? Kenapa diartikan tunas kelapa? Karena di samping itu setiap anggota juga harus mempunyai cara menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Jadi kalian itu harus pintar menyesuaikan diri. Bagaimana sih Ustazah menyesuaikan diri itu? Menyesuaikan diri itu ketika kalian dalam keadaan kalian tidak bisa minum atau kalian mempunyai teman yang tidak sepaham dengan kalian, berbeda prinsip atau berbeda pandangan, pendapat. Nah, seperti itu. Kalian tidak boleh marah dengan pendapatnya mereka. Kalian harus menyesuaikan diri. Oh, pendapatnya dia seperti ini. Dan pendapat saya seperti itu, gitu ya. Berarti harus dicari jalan tengahnya. Kalian itu harus ambil jalan tengahnya. Oh, dia maunya seperti ini, saya mau seperti itu. Kita harus cari caranya gimana kita bisa sama-sama berjalan. Sama-sama mendapatkan hasil yang kita mau. Seperti itu. Ya. Terus contohnya gini, kalian kemah di di hutan. Nah, di hutan itu jarang sekali ada cuman ada kayu gitu ya.
Kalian itu ternyata nggak bawa kompor. Nah, kalian itu harus mencari kayu. Jadi kalian harus membagi teman-teman kalian. Kalau kalian itu ketua, berarti kalian harus membagi teman-teman kalian bekerja sama mencari kayu. Bagaimana caranya kita bisa menggunakannya untuk keperluan kita. Seperti itu ya. Dimanapun berada harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian pohon kelapa yang menjulang tinggi. Nah, artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi anak-anak pramuka itu mempunyai cita-citanya yang tinggi. Bisa membahagiakan negara, bangsa dan negara, kemudian orang tuanya, orang-orang sekitarnya. Kemudian dia juga mempunyai cita-cita sendiri, yaitu contohnya dia punya cita-cita sebagai dokter. Tapi dokternya dokter yang kuat, dokter yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Kemudian dokter yang mempunyai tekad yang kuat, seperti itu ya. Itu namanya mempunyai cita-cita yang tinggi. Harus bisa menjadi dokter. Walaupun bagaimana rintangannya, bagaimana tantangannya, harus bisa menjadi dokter. Itu namanya memiliki cita-cita yang kuat. Kemudian akar pohon yang kuat dalam tanah. Nah, setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Yang tadi sudah Ustazah jelaskan, harus bisa mencapai cita-cita yang saya inginkan. Tidak boleh contohnya, Ustazah saya mau punya cita-cita jadi dokter. Ternyata di kelas 5 dia berganti lagi. Saya pengen jadi polisi atau saya pengen jadi polwan Ustazah. Kemudian nanti SMP ganti lagi. Itu pengen namanya jadi pilot. Nah, kalau dia mau jadi pilot, dia harus konsisten. Dia harus berpegang teguh apa yang dia inginkan. Pengen jadi pilot, harus jadi pilot. Ya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun tesnya dan lain sebagainya harus kalian jalani. Itu orang yang nilai tinggi cita-cita yang tinggi. Seperti itu. Terus kemudian anggota pramuka itu dia ada kelompok-kelompoknya sendiri-sendiri ya. Nah, dari 7 tahun sampai 10 tahun itu namanya pramuka siaga. Nah, di pramuka ini dia bukan hanya rintangan-rintangan terus yang diberikan, tapi dia itu selalu memberikan kegembiraan juga. Mempunyai banyak teman dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya untuk kalau kita ikut pramuka itu, kalau cewek biasanya dia ada namanya tanda barung. Ya, barung itu nama kelompok. Nah, biasanya ada yang segitiga sama sisi atau lingkaran. Kalau untuk perempuan biasanya lingkaran. Kalau untuk laki-laki biasanya segitiga sama sisi. Dan itu biasanya diambil dari Garuda Pancasila. Warna-warnanya ada warna merah, warna putih, kuning, hijau, dan hitam. Ya. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan kalau yang umur 7 tahun sampai 10 tahun itu adalah namanya pramuka siaga. Nah, kalau untuk 11 sampai 15 tahun itu namanya pramuka penggalang, ya. Jadi berbeda antara lambang pramuka siaga dan lambang pramuka penggalang itu berbeda. Nah, ini contohnya untuk lambang-lambang pramuka, ya. Jadi nanti kalau kalian punya baju, kalian lihat tuh bajunya. Oh, di sini ternyata ini namanya, ini ada tanda pandu dunia, kemudian lokasi atau peta daerah. Nah, kemudian di sini ada pita
nomor, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada tanda tutup kepala. Nah, biasanya kalau dia siaga itu warnanya hijau, ya, seperti ini. Nah, kemudian tanda pelantikan kalau dia memang sudah pantas untuk dilantik itu nanti dia akan naik. Mulai dari dia siaga, nanti dia akan naik ke penggalang, seperti itu. Itu naik kelompok ya, yang tadi saya jelaskan, yang sesuai umur. Nah, ini tanda barung. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah di sini ciri-ciri untuk pakaian pramuka siaga. Nah, kalau ciri-cirinya untuk pramuka siaga, biasanya memiliki list berwarna coklat tua pada baju lengannya, pada lengan bajunya, afwan. Terus, dia mempunyai lambang-lambang di baju bagian depan, kanan di atas lipatan. Itu ada nama pemilik bajunya biasanya. Kemudian untuk tutup kepalanya yang dia kenakan itu biasanya di sini ada warna hijau yang tadi Ustazah jelaskan ya, tutup kepalanya ada warna hijau yang biasanya kalian pakai juga. Nah, di sini untuk putra itu segi 4. Oh ini, afwan, ini segi 4 ternyata untuk putra. Ya. Topinya. Kemudian lingkaran untuk putri. Nanti bisa kalian lihat ya untuk lambangnya yang ada di topi. Terus seragam pramuka ada lambang-lambangnya juga ketika pelantikan yang tadi Ustazah jelaskan juga. Nanti bisa diperhatikan ya di videonya, bisa dilihat lagi. Di situ untuk warna dasar lambang pelantikan warnanya coklat. Kemudian bentuk dan tempat pemasangan lambang pelantikan untuk pramuka putra dan putri itu berbeda. Untuk putri, dia biasanya berbentuk lingkaran dan dipasang di kerah. Kemudian kalau untuk putra itu segi 4 dan dipasangnya di dada sebelah kanan. Sudah cepatkan ya, ini soalnya tinggal 4 menit lagi. Oke. Untuk sebentar, tinggal 4 menit lagi. Untuk satuan yang menunjukkan tempat seseorang menjadi anggota. Nah, jadi kalau misalnya kalian di Balikpapan, nanti biasanya kotanya tulisannya kota Balikpapan. Kalau kalian di Bontang, kota Bontang. Kalau misalnya kalian di Bandung, seperti tadi, kota Bandung, ya. Nah, di sini lambang warung, ya, afwan, barung. Nah, berbentuk segitiga polos berwarna. Nah, lambang barung dipasang di sebelah kiri seragam pramuka. Kemudian peta wilayah, nomor gugus depan, dan lencana wilayah dipasang di sebelah kanan. Ya. Oke. Nah, sudah selesai. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada. Nah, ini Ustazah kasih lihat lagi ya. Ya? Nanti habis ini gimana kalau masuk lagi, Us? Soalnya atau pakai link aja. Ini Ustazah record, Mbak. Jadi misalnya setengah jam aja. Kita habiskan setengah jam biar nggak ada part 2-nya gitu. Ini tinggal 3 menit masih ada. Nanti kan Sisi ada linknya. Jadi nanti Sisi kirim ke Ustazah linknya, nanti Sisi jadikan host. Jadi kita bisa ngobrol bareng-bareng. Iya, ngobrol aja dulu. Nggak ada ngobrol. Ya, ini dibahas ini dulu ya. Dibahas ini dulu. Ini tinggal 2 menit. Ayo, siapa yang kalau misalnya nggak ada, Ustazah tutup. Kalau misalnya nggak ada. Ngobrol aja, Ustazah. Kita bahas materi dulu ya, ngobrolnya nanti. Ngobrolnya bisa besok, soalnya Ustazah ada keperluan juga ini. Jadi, untuk ngobrolnya Ustazah pending besok, ya.
Besok kita tambah waktunya. Ustazah. Dadah Ustazah. Bye. Bentar dulu, sebentar dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi katanya udah selesai. Dadah. Ada. Saya Berada, kita foto dulu ya. Ya udah. Silakan dibuka dulu. Dadah. Ya. Kita berdoa tinggal 1 menit. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya menanya terus. Dimatikan.